Saya nggak mau lah anak saya itu cuma ngapal Quran nanti nggak ada ijazahnya. Ini ijazahnya SMP, Beb. Saya nggak mau lah anak saya penghafal Quran nanti anak saya mau masuk polisi. Sekarang ada jalur khusus yang hafal Quran bisa jadi polisi. Mau ibu punya anak polisi? Mau? Ibu nanti nggak kena razia. Kalau kena tilang tunjuk, ah ini anakku. Kena tilang juga. Mesir punya mufti yang termasyhur namanya Syekh Ali Jum'ah. Siapa namanya? Syekh Ali Jum'ah itu membaca Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi. Sanadnya sampai kepada ulama besar kota Makkah. Nama ulama besar hadis kota Makkah itu namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Dan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani itu punya murid dari Indragiri Hilir. Inilah dia guru saya, guru kita semua, yaitu Syekh Idrus Hashim. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah. Kami mengundang beliau beberapa waktu yang lalu ke Pekanbaru untuk membacakan sanad-sanad hadis, mengambil barokah supaya tersambunglah sanad kami kepada ulama-ulama besar. Di antaranya karena kami tak berjumpa dengan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Beliau meninggal tahun 1990 di kota Makkah Al-Mukarramah, dimakamkan di pemakaman Mu'alla Ma'la, dan beliau adalah musnidud dunia, ahli sanad dunia. Jadi kalau ada orang Tembilahan, orang Indragiri Hilir yang tidak mengambil sanad hadis dari Syekh Idrus Hashim, itu bak kata pepatah Melayu, ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak tapi dia mati. Kenapa? Karena tidak mau mencotokkan paruhnya. Mudah-mudahan yang belum belajar segera belajar, amin. Yang tak mau belajar udah aku sampaikan, tanggung jawabku sudah selesai, ya Allah. Allahu Akbar. Kampung beliau di Benteng. Di Benteng ini saya sudah sampai ke sana. Ada satu orang dari Benteng ini terbang ke Pulau Jawa, menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Madura. Dan setelah belajar menghafal Quran di pesantren Al-Amin Perenduan Madura, pulang dia. Tak boleh terlalu kuat. Dan setelah sampai ke Pulau Madura, kemudian pulanglah dia ke Indonesia. Dari Benteng ke Pekanbaru, naik pesawat ke Surabaya, dari Surabaya ke Pulau Madura, sampai di Madura ke Perenduan Al-Amin, menghafal Quran di sana, dan pulang kemari menjadi dosen. Itulah pendiri pesantren Tahfiz Quran Hayatul Quran ini. Beliau adalah Dr. Ridho yang ada di sebelah kiri saya ini. Orangnya ganteng, masih muda, doktor, dosen, hafal Quran pula. Cuman yang agak mengecewakan ibu satu aja, dia udah nikah. Jadi nggak bisa lagi untuk jadi menantu. Apa boleh buat? Tapi kalau dia mau, bisa aja kan. Hebat tak orang Tembilahan, orang Indragiri Hilir? Hebat apa tak hebat? Belajarnya internasional, guys. Makkah, Mesir. Ini ada Pak Rektor kita, adik kelas saya, doktor dari Mesir. Di sebelah kanan saya Bapak Sekda, ada Pak Asisten, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolsek, ada Pak Danramil. Ustadz kok ingat? Saya asal sebut aja. Kalau kebetulan ada, alhamdulillah. Tak ada ya tak apa-apa. Mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat badan. Amin. Ustadz mereka, Ustadz sebut namanya. Kami yang dari jam 2 duduk di sini,
Kena hujan, nggak ada ustaz sebut. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belum kusapa? Kena semua kan? Itulah jurusnya, Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Coba kalau orang Benteng itu dulu kuliah di Jakarta jadi artis, balik dia kemari, apa dibuatnya? Kontes dangdut. Dibuatnya pentas tinggi, dia pun naik ke atas, bisa digoyang. Tapi orang Benteng mengirim anaknya ke Al-Amin menghafal Quran. 6 orang adik-beradik semuanya hafal Quran. Allahu Akbar. 6 orang, siji loro telu papat lima 6. Sada 2 telu 4 5 6. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. Semuanya hafal Quran. Orang biasa. Hebat tak orang Tembilahan, orang Indragiri Hilir, orang Benteng? Makanya kalau ada orang yang tak hebat, cepat-cepat kalian pindah. Planet Mars masih kosong. Ya Allah, jadikan anak-anak kami penghafal Quran. Sebetulnya Dr. Ridho ini hidupnya sudah nyaman. Dosen, punya rumah, punya anak, punya istri, punya kampung. Kalau dia mau hidup nyaman, ngajar pulang, ngajar pulang, ngajar pulang, ngajar pulang, mati. Untuk apa dia susah-susah? Tapi dia mau bersusah-susah, mendirikan pesantren, membangun kelas untuk putra. Nanti Ustaz Somad kita bangun kelas untuk putri. Mana dia kelasnya Ustaz? Itulah yang atapnya belum ada tuh. Ustaz Somad nanti mobilnya tinggal aja, mobil nggak bisa masuk. Iyalah, masuk pakai mobil. Sampai di tengah jalan, Ustaz, mobil pun nggak bisa lewat. Jadi naik apa kita? Naik motor Pak Ustaz. Dalam hati saya, ini lama-lama naik sampan nanti nih. Ngapain Ustaz Ridho bersusah-susah sekarang, berbecek-becek, berlumpur-lumpur? Dia ingin supaya anak Indragiri Hilir menjadi anak-anak penghafal Quran. Bapak Ibu siap mewujudkan cita-cita besar ini? Siap, siap, siap. Allahu Akbar. Udah begitu suaranya, ini nampaknya jamaah ini akan menyelesaikan atap asrama putri. Selesai besok pagi insya Allah. Ini saya tengok banyak cincin ibu-ibu ini. Langsung ibu-ibu tuh. Ada yang takut senyum, ada yang takut senyum. Gini, rupanya giginya emas semua. Takut dia ketawa, takut dicopot diminta. Kami tidak memaksa, Bu. Yang mau sedekah, alhamdulillah. Yang nggak mau, inna. Ibu punya cincin, ibu punya gelang, ibu punya rantai, ibu punya anting, ibu punya gelang kaki. Meninggal. Ada yang dibawa mati? Nggak ada. Bapak ambil kan, Pak? Alah, malu pula. Untuk apa, Pak? Suuzon aja kalian. Mereka kan buka usaha, bisnis, kebun sawit, kebun kelapa untuk nikah lagi. Yang kekal abadi mana? Nih kelas tahfiz Quran. Kalau bahasa kampungnya 1 month 1 juz. 1 month 1 bulan, 1 juz 1 juz. Baru 7 bulan sudah ada yang hafal 24 juz. Ibu berapa juz, Bu? Saya 3 Pak Ustaz. Juz mangga, juz melon, juz mangga. Saya nggak mau lah anak saya itu cuma ngapal Quran nanti nggak ada ijazahnya. Ini ijazahnya SMP, Beb. Saya nggak mau lah anak saya penghafal Quran nanti anak saya mau masuk polisi. Sekarang ada jalur khusus yang hafal Quran bisa jadi polisi. Mau ibu punya anak polisi? Mau? Ibu nanti nggak kena razia. Kalau kena tilang tunjuk, ini anakku. Kena tilang juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang bisa menyelamatkan anak ibu dari narkoba, dari ganja, dari ekstasi, dari maksiat, dari dosa, dari zina, dari pacaran? Alhamdulillah sudah ada pesantren Hayatul Hayat hidup. Apakah ibu hidup? Apakah bapak hidup? Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Orang hidup bukan orang berjalan, orang hidup bukan orang bergerak, orang hidup bukan orang ceramah. Orang yang hidup adalah ketika hatinya berzikir. Maka anak-anak penghafal Quran ini hidup. Makanya disebut pesantrennya namanya Hayatul Quran. Hatinya hidup karena Al-Quran. Mereka satu hari mengulang hafalannya 2 juz. 1 bulan dia hatam 2 kali, 1 tahun dia hatam 24 kali. Dan pahalanya mengalir kepada Abdul Somad. Setuju apa enggak? Setuju? Ustadz Ridho yang susah payah mendirikan pesantren ini, kami yang kena hujan duduk di atas, masuk angin kentut nggak berhenti. Kenapa pula Abdul Somad yang dapat pahalanya? Aku cuman bermohon meminta 10 jari 11 dengan kepala. Apakah jamaah setuju aku dapat amal jariah? Udah selesai. Amal aku tak banyak, Bo. Tapi Ustaz kan ceramah ke sana kemari. Pahala ceramahku ini udah habis karena ria. Pahala ceramahku ini udah habis karena dipuji-puji orang. Berikut ini mari kita dengarkan guru besar kita, Profesor Dr. Datuk Sri Ulama Setia Negara Abdul Somad LCDS PhD. Mengembanglah lubang hidung macam terowongan. Pahala ceramahku ini udah habis diambil oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi aku yakin dan percaya ada guruku Kiai Idrus Hashim yang doanya mustajab. Ada Ustadz Ridho penghafal Quran 6 adik-beradik. Ada anak-anak penghafal Quran. Mereka melihat, oh Ustadz Somad, ini mereka ini yang hafal Quran ini. Kalau mereka masuk surga nanti, yang pertama dicarinya adalah ayahku mana? Kata malaikat, ayah kau transit di neraka jahanam. Tapi alhamdulillah semua ayah-ayahnya baik-baik, soleh-soleh semua, amin. Emakku mana? Emaknya dapat sapaan. Ayahnya sudah, emaknya sudah, abangnya sudah, kakaknya sudah, atuknya sudah, neneknya sudah. Lalu kemudian anak ini ditanya, siapa lagi yang mau kau masukkan ke surga? Kata anak penghafal Quran dari Hayatul Quran, ada satu yang belum. Siapa dia? Ustadz Somad. Kata malaikat, kau cari dia di ruang VVIP. Very very important person. Aminkanlah. Sebenarnya aku minta doa kalian aja, Besti. Maukah Bapak Ibu semua mendoakan supaya aku masuk surga? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Itulah enaknya kalau kita berjamaah, yang tak hafal tak ketahuan. Jangan bangga kau Abdul Somad, kau duduk di atas pentas. Jangan bangga kau tegak di depan bunga. Jangan bangga kau pakai atap. Boleh jadi yang duduk di depan di atas rumput yang kena hujan, mereka lebih dulu masuk surga daripada engkau Abdul Somad. Betul? Diaminkannya pula. Aduh. Nggak apa-apalah, yang penting masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil rahmat Allah turun ke Indragiri Hilir ini melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an itulah penyebab rahmat Allah ini turun. Enak nggak jadi orang Indragiri Hilir? Enak. Itu pilaut. Itu pilaut. Banyak ikan. Tanamannya subur. Tanamannya subur. Ada pucuk ubi, ada pokok karet,
tolong memetiknya siang, jangan malam. Kalau dipetik malam, siap-siap, silap-silap, salah-salah, memasak pucuk karet. Tapi jangan lupa, seandainya tsunami datang, maka Indragiri Hilir inilah yang pertama digulungnya. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Ya Allah, selamatkan Indragiri Hilir. Kalau ada orang Indragiri Hilir, orang tembilahan, mabuk, sakau, pacaran, berzina, pas dilarang. Jangan kau berzina, jangan kau mabuk, jangan kau sakau. Urus saja surgamu, jangan urus neraka. Memang betul. Tapi kalau tsunami datang, rumah aku kena juga, bodoh. Bukan rumah kau aja yang kena. Anak-anak di sini membaca Quran, maka terjauhlah, tertolaklah bala dari negeri ini, insyaallah. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal bala wassuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mi'an ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah. Selamatkan Indragiri Hilir ini dari semua malapetaka bencana ya Allah, amin.